Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari belajar tematik bersama kelas 1 SDIT Bahana Mandiri. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik 4, aku dan keluargaku, subtema 3, inilah keluarga besarku, pembelajaran 5. Nah, untuk materi kita hari ini yang pertama menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan anggota keluarga. Yang kedua mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Oke, hari ini Miss Ayu akan menjelaskan materi mengenai matematika, yaitu mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak, panjang pendeknya suatu benda bisa diukur dengan satuan tidak baku. Nah, anak-anak harus tahu, anggota tubuh kita itu bisa digunakan untuk mengukur panjang pendeknya suatu benda. Yang pertama adalah hasta. Apa itu hasta? Hasta adalah ukuran menggunakan siku dan sampai jari tengah. Jadi anak-anak bisa menggunakan hasta. Biasanya digunakan untuk mengukur pintu. Selanjutnya adalah jengkal. Jengkal ini anak-anak bisa untuk mengukur buku dengan menggunakan jengkal dari ibu jari sampai dengan jari kelingking. Selanjutnya adalah depa. Anak-anak bisa merentangkan tangannya dari tangan kanan sampai dengan tangan kiri, direntangkan dari ujung tangan kanan sampai dengan ujung tangan kiri. Selanjutnya adalah menggunakan batang korek api. Batang korek api anak-anak bisa gunakan untuk mengukur buku tulis atau buku tematik anak-anak di rumah. Jadi hasta, jengkal, depa, dan batang korek api adalah alat ukur dengan satuan tidak baku. Itulah tadi jenis-jenis alat ukurnya. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan Miss Ayu untuk pelajaran matematika. Hai teman-teman, mari kita mencoba mengukur panjang benda dengan menggunakan jengkal tangan kalian. Tulislah hasilnya pada tabel di halaman 102. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar mengukur panjang benda dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, sekarang mari teman-teman amati benda di sekitar kita. Mari kita ukur benda-benda tersebut dengan alat ukur tidak baku. Nah, lalu tulislah hasil pengamatan kalian pada tabel di halaman 113. Semangat! Hai teman-teman, mari kita belajar bahasa Indonesia bersama Miss Warsi. Mari kita belajar menyebutkan kosakata terkait anggota keluarga. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di muatan bahasa Indonesia sayang ya. Oke anak-anak, coba sekarang anak-anak buka buku tematiknya halaman 108. Oke. Hubungan seseorang dengan keluarga sangatlah penting sebagian besar orang. Oleh karena itu, penting untuk bisa kita memperkenalkan atau membicarakan keluarga kita masing-masing. Seperti halnya
di sini Miss Warsi akan menjelaskan macam-macam tentang pengertian kosakata mengenai keluarga ya sayang ya. Yang pertama adalah pengertian dari kakek. Ya, kakek adalah bapak dari ayah atau dari ibu ya sayang ya. Bisa dengan julukan atau dipanggil biasanya Aki atau Datuk ya sayang ya. Sebutan untuk seorang laki-laki yang sudah tua yang disebut dengan seorang kakek. Yang kedua, pengertian dari nenek. Oke, nenek adalah sebutan untuk orang jika anaknya itu telah memiliki anak dan anaknya seseorang itu bisa nanti memanggil anaknya dengan sebutan nenek atau biasanya cucunya nenek ya sayang ya. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari ayah. Oke, ayah panggilan untuk bapak atau sebutan kalau dari bahasa Betawi itu biasanya dipanggil babe ya sayang ya. Kalau kalau dalam bahasa Sunda biasanya kakek itu lebih dijuluki dengan panggilan abah. Ya, oke. Selanjutnya adalah ibu. Nah, ibu adalah seseorang yang telah mengandung dan membesarkan kita sampai saat ini. Ibu adalah seorang yang sangat berjasa untuk kehidupan kita. Ibu adalah orang tua yang sangat kita hormati dan kita cintai. Tanpa ibu, kita tidak bisa apa-apa. Jadi anak-anak hormatilah ibu sayang ya, harus menaati dan menuruti serta perintah ibu. Oke sayang ya, karena sesungguhnya surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Jadi harus taat ya sayang ya dengan ibu, ayah. Oke, selanjutnya pengertian dari paman. Oke, paman yaitu saudara laki-laki dari orang tua seseorang. Panggilan paman ini juga digunakan kepada seorang laki-laki yang sudah tua. Oke. Bibi, saudara perempuan dari orang tua ya sayang ya. Lanjutnya adalah kakak. Kakak yaitu saudara yang lebih tua yang berstatus anak kandung dari orang tuanya. Itu yang disebut dengan kakak. Kalau adik itu bisa dikatakan dengan seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki kakak. Nah, itu namanya adik, berstatus adik. Selanjutnya adalah keponakan. Keponakan sebutan dari hubungan yang menunjuk pada anak dari saudara. Oke.
Yang terakhir adalah sepupu. Sepupu itu saudara senenek dan sekakek. Nah, anak-anak, itulah tadi mengenai kosakata mengenai pengertian masing-masing. Oke, sayang ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang telah Miss sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat ya sayang ya. Baik anak-anak, sekarang anak-anak bisa menyaksikan penjelasan dari Miss yang lain. See you next time. Nah, teman-teman, itu tadi kosakata yang terkait dengan anggota keluarga. Ada kosakata kakek, nenek, ayah, ibu, sepupu, keponakan, kakak, dan adik. Nah, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak-anak, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.